Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melani. Saya perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya, yaitu Aprilia Saputri dan Winnie Raliani, mengenai auditing kecurangan dengan judul utamanya yaitu penilaian dan merespon atas resiko kecurangan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai jenis-jenis kecurangan. Sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksud untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah, yang pertama, pelaporan keuangan yang curang. Lalu yang kedua, yaitu penyalahgunaan aset. Pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan itu. Sebagian besar kasus melibatkan salah saji terhadap jumlah yang dilaporkan dibandingkan terhadap pengungkapannya. Lalu yang kedua adalah penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas. Istilah penyalahgunaan aset biasanya digunakan untuk mengacu pada pencurian yang melibatkan pegawai dan orang lain dalam organisasi. Selanjutnya saya akan bahas mengenai kondisi-kondisi penyebab kecurangan. 3 kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset diuraikan dalam Statement on Auditing Standards No. 99 AU Section 316. Terdapat 3 kondisi yang menyebabkan kecurangan, yang dinamakan segitiga kecurangan atau broad triangle. 3 kondisi ini yaitu intensif atau tekanan, kesempatan, dan sikap rasionalisasi. Yang pertama yaitu intensif atau tekanan. Ini manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Untuk kondisi kesempatan, penjelasannya adalah situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Lalu kondisi yang ketiga yaitu sikap atau rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor resiko untuk 2 jenis kecurangan yang saya bahas sebelumnya. Yang pertama, faktor resiko untuk pelaporan keuangan yang curang dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu intensif atau tekanan. Sebuah insentif yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah adanya penurunan dalam prospek keuangan perusahaan. Dalam kondisi yang kedua yaitu kesempatan, meskipun laporan keuangan dari semua perusahaan potensial dapat terjadi manipulasi, resiko menjadi lebih besar apabila perusahaan tersebut bergerak di bidang industri yang melibatkan penilaian subjektif dan estimasi yang signifikan. Dalam kondisi yang ketiga, yaitu sikap atau rasionalisasi, sikap manajemen puncak terhadap laporan keuangan merupakan faktor risiko penting dalam menilai kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Karakter manajemen atau seperangkat nilai etika juga dapat membuat manajemen lebih mudah dalam membenarkan perilaku kecurangan. Lalu untuk faktor risiko yang kedua, untuk penyalahgunaan aset, dalam 3 kondisinya, yang pertama intensif atau tekanan. Tekanan keuangan adalah dorongan atau insentif yang umum bagi pegawai yang menyalahgunakan aset. Pegawai memiliki kewajiban keuangan yang besar atau yang menghadapi masalah atau mungkin mencuri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dalam kondisi yang kedua yaitu kesempatan untuk mencuri ada di semua perusahaan. Akan tetapi, kesempatan itu jauh lebih besar di perusahaan yang memiliki kas yang bisa diakses, atau persediaan atau aset bernilai lainnya, terutama jika aset itu kecil atau mudah dibawa.
Lalu yang ketiga, yaitu kondisi, sikap atau rasionalisasi. Sikap manajemen terhadap pengendalian dan perilaku etis dapat membuat pegawai serta manajer merasionalisasi pencurian aset. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai memahami tanggung jawab auditor untuk menilai risiko kecurangan dan mendeteksi salah saji yang material akibat kecurangan. Auditor harus mempertahankan tingkat skeptisisme profesional ketika mempertimbangkan serangkaian informasi yang luas termasuk faktor-faktor risiko kecurangan untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan. Sikap dalam mempertahankan tingkat skeptisisme profesional ini yang pertama adalah pikiran yang selalu mempertanyakan. Standar auditing menekankan agar mempertimbangkan kerentanan klien terhadap kecurangan, tanpa mempedulikan bagaimana keyakinan auditor tentang kemungkinan kecurangan serta kejujuran dan integritas manajemen. Lalu yang kedua, yaitu evaluasi kritis atas bukti audit. Ketika mengungkapkan informasi atau kondisi lain yang mengindikasikan bahwa mungkin telah terjadi salah saji yang material akibat kecurangan, auditor harus menyelidiki permasalahannya secara mendalam, memperoleh bukti tambahan sebagaimana yang diperlukan, dan berkonsultasi dengan anggota tim lainnya. Sumber informasi yang dikumpulkan untuk menilai risiko kecurangan, yang pertama yaitu komunikasi di antara tim audit, yang kedua pengajuan pertanyaan kepada manajemen, yang ketiga faktor risiko, yang keempat prosedur analitis, dan yang terakhir yaitu informasi lain. Yang pertama, sumber informasi untuk menilai risiko kecurangan. Standar auditing mewajibkan tim audit mengadakan diskusi yang menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, bagaimana dan di mana menurut keyakinan mereka laporan keuangan entitas mungkin rentan terhadap salah saji yang material akibat kecurangan. Yang kedua, bagaimana manajemen dapat melakukan dan menutupi pelaporan keuangan yang curang. Yang ketiga, bagaimana seseorang dapat menyalahgunakan aktiva entitas. Dan yang terakhir, bagaimana auditor menanggapi kerentanan terhadap salah saji yang material akibat kecurangan. Sumber selanjutnya yaitu pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mengajukan pertanyaan spesifik tentang kecurangan dalam setiap audit. Lalu sumber yang ketiga yaitu faktor-faktor resikonya. Standar auditing mengharuskan auditor mengevaluasi apakah faktor-faktor risiko kecurangan mengindikasikan adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, kesempatan untuk berbuat curang, atau sikap atau rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan yang curang. Lalu sumber yang ketiga yaitu prosedur analitis. Auditor harus melaksanakan prosedur analitis selama tahap perencanaan dan penyelesaian audit untuk membantu mengidentifikasi transaksi atau peristiwa tidak biasa yang mungkin mengindikasikan adanya salah saji yang material dalam laporan keuangan. Lalu sumber yang kelima yaitu informasi lainnya. Auditor harus mempertimbangkan semua informasi yang sudah diperoleh dalam setiap tahap atau bagian audit ketika menilai risiko kecurangan. Selanjutnya dalam menilai risiko kecurangan adalah mendokumentasikan penilaian kecurangan. Standar auditing mengharuskan auditor mendokumentasikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, diskusi antara personil tim penugasan selama tahap perencanaan audit tentang kerentanan laporan keuangan entitas terhadap kecurangan yang material. Yang kedua, prosedur yang ditempuh untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan yang material. Yang ketiga, risiko khusus tentang kecurangan yang material yang sudah teridentifikasi, serta uraian tentang respon auditor terhadap risiko tersebut. Yang keempat, alasan yang mendukung kesimpulan bahwa tidak ada risiko yang signifikan atas pengakuan pendapatan
yang tidak tepat secara material. Yang kelima, hasil dari prosedur yang ditempuh untuk menghadapi risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen. Yang keenam, kondisi dan hubungan analitis lainnya yang menunjukkan bahwa diperlukan prosedur auditing tambahan atau respon lainnya, serta tindakan yang diambil oleh auditor. Lalu yang terakhir adalah sifat komunikasi tentang kecurangan yang disampaikan kepada manajemen komite audit atau pihak lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mengawasi tata kelola korporasi untuk mengurangi risiko kecurangan. Pedoman yang dikembangkan oleh AICPA mengidentifikasi 3 unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan, yaitu yang pertama, budaya jujur dan etika yang tinggi, yang kedua, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan, yang ketiga, pengawasan oleh komite audit. Baiklah, kita akan bahas yang pertama, yaitu budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Penciptaan budaya jujur dan etika yang tinggi meliputi 6 unsur. Yang pertama, menetapkan tone at the top, yaitu kejujuran dan integritas manajemen akan memperkuat kejujuran serta integritas karyawan di seluruh organisasi. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif terhadap atasannya ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau diabaikan. Lalu yang ketiga yaitu memperkerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat. Perusahaan yang dikelola dengan baik mengimplementasikan kebijakan penyaringan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah, terutama yang akan menduduki jabatan penting. Yang keempat, pelatihan. Semua pegawai baru harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawainya. Yang kelima adalah konfirmasi. Sebagian besar perusahaan mengharuskan pegawainya untuk secara periodik mengonfirmasikan tanggung jawabnya mematuhi kode perilaku. Yang keenam, disiplin. Penekanan pada pelanggaran kode perilaku tanpa memperhatikan tingkat pegawai yang melakukan perbuatan itu mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh pegawai bahwa ketaatan pada kode perilaku dan standar etis lainnya memang penting dan diharapkan. Unsur yang kedua yaitu tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Bentuk tanggung jawab ini yang pertama, mengidentifikasi dan mengatur risiko kecurangan. Pengawasan yang efektif atas kecurangan dimulai dengan pengakuan manajemen bahwa kecurangan mungkin terjadi dan hampir semua pegawai sanggup melakukan perbuatan tidak jujur bila situasinya memungkinkan. Bentuk tanggung jawab yang kedua yaitu mengurangi risiko kecurangan. Manajemen bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan program serta pengendalian untuk mengurangi risiko kecurangan dan dapat mengubah aktivitas serta proses bisnis yang rentan terhadap kecurangan demi mengurangi insentif dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Bentuk tanggung jawab yang ketiga yaitu memantau program dan pengendalian pencegahan kecurangan. Untuk bidang yang risiko kecurangannya tinggi, manajemen harus mengevaluasi secara periodik apakah program dan pengendalian anti kecurangan yang tepat telah diimplementasikan serta berjalan efektif. Baiklah, unsur yang ketiga adalah pengawasan oleh komite audit. Komite audit mengemban tanggung jawab utama mengawasi pelaporan keuangan serta proses pengendalian internal organisasi. Untuk meningkatkan kemungkinan bahwa setiap upaya oleh manajemen senior untuk melibatkan pegawai dalam melakukan atau menutupi kecurangan dapat segera terungkap. Pengawasan harus mencakup yang pertama, pelaporan langsung temuan-temuan penting oleh audit internal kepada komite audit. Yang kedua, laporan periodik oleh pejabat etika tentang whistleblowing. Yang ketiga, laporan lain tentang tidak adanya perilaku etis atau kecurangan yang dicurigai. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai merespon risiko kecurangan. Apabila risiko salah saji yang material akibat kecurangan sudah teridentifikasi,
Pertama, auditor harus membahas temuan tersebut dengan manajemen dan minta pandangan manajemen mengenai potensi kecurangan serta pengendalian yang ada yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Respon auditor terhadap risiko kecurangan meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan. Yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani, mengabaikan pengendalian oleh manajemen. Ada 3 prosedur yang harus dilaksanakan dalam setiap audit. Yang pertama, memeriksa ayat jurnal dan penyesuaian lainnya untuk mencari bukti salah saji yang mungkin akibat kecurangan. Yang ketiga, mereview estimasi akuntansi untuk mengetahui adanya bias. Yang ketiga, mengevaluasi dasar pemikiran bisnis untuk transaksi tidak biasa yang signifikan. Penilaian risiko salah saji yang material akibat kecurangan harus terus dilakukan auditor sepanjang audit dan dikoordinasikan dengan prosedur penilaian risiko lainnya. Auditor harus mewaspadai kondisi-kondisi berikut ketika melakukan audit. Yang pertama, perbedaan dalam catatan akuntansi. Yang kedua, bukti audit yang bertentangan atau hilang. Yang ketiga, hubungan yang serba salah atau tidak biasa antara auditor dan manajemen. Yang keempat, hasil dari prosedur substantif atau prosedur analitis pada tahap review akhirnya mengindikasikan risiko kecurangan yang sebelumnya tidak diketahui. Yang kelima, jawaban yang tidak jelas atau tidak masuk akal atas pertanyaan yang diajukan selama audit atau yang menghasilkan bukti yang tidak konsisten dengan informasi lainnya. Selanjutnya, bidang-bidang risiko kecurangan yang spesifik. Yang pertama, risiko kecurangan dalam pendapatan dan piutang usaha. Akun pendapatan dan piutang usaha yang terkait serta kas sangat rentan terhadap manipulasi dan pencurian. Suatu studi yang disponsori oleh Committee of Sponsoring Organization atau COSO menemukan bahwa lebih dari separuh kecurangan laporan keuangan melibatkan pendapatan dan piutang usaha. Risiko pelaporan keuangan yang curang atas pendapatan, tanda-tanda peringatan kecurangan pendapatan, prosedur analitis, perbedaan dokumenter, penyalahgunaan penerimaan yang melibatkan pendapatan, kelalaian mencatat penjualan, pencurian penerimaan kas setelah penjualan dicatat, tanda-tanda peringatan atas penyalahgunaan pendapatan dan penerimaan kas. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengatur risiko kecurangan. Hal-hal terkait yaitu risiko pelaporan keuangan yang curang untuk persediaan, tanda-tanda peringatan kecurangan persediaan, lalu prosedur analitis. Yang ketiga yaitu risiko kecurangan dalam pembelian dan utang usaha. Hal-hal terkaitnya yaitu penyalahgunaan dalam siklus akuisisi dan pembayaran, kemudian risiko pelaporan keuangan yang curang untuk utang usaha. Yang keempat yaitu bidang-bidang risiko kecurangan lainnya, seperti aset tetap dan beban penggajian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tanggung jawab bila dicurigai ada kecurangan. Teknik-teknik wawancara dan aktivitas lainnya setelah dicurigai ada kecurangan. Yang pertama, penggunaan pengajuan pertanyaan. Pengajuan pertanyaan dapat menjadi teknik pengumpulan bukti audit yang efektif. Wawancara akan memungkinkan auditor menjernihkan masalah yang tidak teramati dan mengamati respon lisan serta non-lisan. Wawancara juga dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak tercantum dalam dokumentasi atau konfirmasi. Yang kedua yaitu kategori pengajuan pertanyaan. Auditor dapat menggunakan pengajuan pertanyaan informasional untuk memperoleh informasi tentang fakta dan detail yang belum dimiliki auditor, biasanya mengenai peristiwa atau proses di masa lalu atau yang sedang berjalan saat ini. Auditor menggunakan pengajuan pertanyaan penilaian untuk menguatkan atau menyangkal informasi sebelumnya. Yang ketiga yaitu pengajuan pertanyaan interogatif.
sering digunakan untuk memastikan apakah setiap individu berbohong atau sengaja tidak mengungkapkan pengetahuan penting tentang fakta, peristiwa, dan situasi penting. Yang keempat yaitu mengevaluasi respon atas pengajuan pertanyaan. Agar pengajuan pertanyaan efektif, auditor harus terampil menyimak dan mengevaluasi respon atas pertanyaan yang diajukan. Lalu yang keenam yaitu mengamati petunjuk perilaku. Auditor harus mahir dalam menggunakan pengajuan pertanyaan, akan mengevaluasi petunjuk lisan dan non-lisan ketika mendengarkan pihak yang diwawancarai. Kemudian yang ketujuh, tanggung jawab lain apabila dicurigai ada kecurangan. Apabila auditor curiga bahwa mungkin ada kecurangan, standar auditing mengharuskan auditor memperoleh bukti tambahan untuk menentukan apakah kecurangan yang material memang sudah terjadi. Kemudian yang kedelapan, analisis perangkat lunak audit. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunak audit seperti ACL atau ADIA untuk menentukan apakah mungkin ada pengujian substantif yang diperluas. Auditor juga dapat memperluas prosedur substantif lainnya untuk menanggapi risiko kecurangan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedelapan adalah implikasi audit lainnya. Standar auditing mengharuskan auditor memperhitungkan implikasi bagi aspek audit lainnya. Apabila auditor menetapkan bahwa kecurangan mungkin saja terjadi, standar auditing mengharuskan auditor membahas masalah itu serta pendekatan audit untuk investigasi lebih lanjut dengan tingkat manajemen yang tepat, sekalipun masalah itu mungkin dianggap tidak penting. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.